atas nama Virginia Koreluji dengan NIM 2003030109 dari kelas C, Prodi Sosiologi semester 2 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang 2020. Pada sore hari ini saya akan mempresentasikan tugas kedua mata kuliah Teori Sosiologi Klasik, review buku dengan judul Sejarah Sosiologi Klasik. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Dengan catatan sejarah, pengembangan disiplin ilmu mereka, para sarjana dan ilmuwan mengalami keadaan kontemporer. Mereka dan kontradiksi dan masalah mereka lebih baik. Tak heran, minat terhadap sejarah dan menjadi sebuah ilmu tumbuh saat yang terakhir berkembang. Dan itu didirikan untuk sosiologi. Berbeda dengan ilmu-ilmu alam, sejarah sosiologi sendiri soal masalah sampingan, melainkan serius masalah dengan cara metodologis yang sama, termasuk kuantitatif. Sebagai yang lain masalah sosial. Belakangan ini kajian sosiologis historis dalam literatur sosiologi semakin meningkat sangat. Bab 2, pembahasan. 1. Dari filsafat sosial ke sosiologi. Sosiologi muncul di pertengahan abad ke-19 sebagai ilmu independen dari pola perkembangan dan fungsi sistem sosial, bukan karena objek kajiannya yang baru telah muncul, tetapi karena masalah telah berkembang dalam ilmu sosial yang tidak mungkin terjadi layanan dengan cara tradisional dan dalam batas-batas sistem pengetahuan yang ada. Filsafat sosial abad ke-18 yang berorientasi pada fisika Newton, astronomi dan geometri sudah tidak begitu mekanistik dan lebih berhati-hati tentang generalisasinya. Filsafat abad pertengahan dan pewaris ideologisnya, tradisionalis romantis, mewakili masyarakat sebagai kesatuan organik, sebagai komunitas yang ikatan sosial ekonomi tidak dapat diukur dari moral yang dipersonifikasikan dan disucikan oleh tradisi dan agama. Yang kedua, premis sosial dan kelas sosiolog. Kelahiran sosiologi juga merawat dengan kebutuhan sosial tertentu. Sama seperti sosial filsafat pencerahan mencerminkan pecahnya tatanan feodal dan kebangkitan baru masyarakat kapitalis yang diantisipasi dalam banyak hal. Sosiologi muncul sebagai refleksi dari antagonisme batin masyarakat kapitalis dan perjuangan sosial dan politik yang dihasilkan olehnya. Awal abad ke-19 tidak hanya merupakan periode pertumbuhan kapitalisme yang penuh badai, tetapi juga dari tampilan jelas pertama dari kontradiksinya. Karena semua bagian dari total ini saling berhubungan secara organik dan saling bergantung. Perubahan dalam salah satu dari mereka pasti mengganggu seluruh sistem sosial. Kepuasan akan kebutuhan dasar manusia yang tidak berubah mendasari fungsi sosial pakaian. Gangguan atau melemahnya menyebabkan kekacauan dan disorganisasi fungsi yang sesuai. Itu tidak membuktikan apa-apa fungsi sosial dari wujud atau kepercayaan apapun berbahaya. Bahkan terkadang prasangka melakukan peran sosial yang berguna, menyatukan kelompok dan rasa aman anggotanya, dan secara khusus stabilitas masyarakat yang diperlukan untuk kategori kelompok itu dan kelayakan di mana individu terhubung dengan orang lain
dan masyarakat secara keseluruhan. Bab 3, yang ketiga, Auguste Comte dan origin positiviste sosiologi. Auguste Comte, pendiri positivisme dalam filsafat dan sosiologi, lahir di Montpellier pada 1798 di keluarga seorang pegawai negeri. Paruh pertama abad ke-19 adalah periode yang sangat penting dalam sejarah Prancis. Perkembangan pesat kapitalisme dan pengaturan struktur kelas baru masyarakat, perubahan yang sering terjadi bentuk kekuatan politik direktori. Konsult Malcolm, pemulihan revolusi 1830, monarki Juli, revolusi 1848, Republik Kedua, dan kedua adalah tonggak politik utama periode tersebut. Sejalan dengan pertumbuhan fail kekuasaan dan kekuasaan berjuis, kemiskinan dan kekuatan perlawanan kelas pekerja juga tumbuh. Perkembangan sains dan teknik dipadukan dengan krisis tradisional, sistem ideologis, dan pencarian filosofis yang intens. Yang keempat, klasifikasi ilmu pengetahuan. Ketika mengembangkan klasifikasi sainsnya, Comte mendasarkan dirinya pada tanggapan atribut. Pertama-tama, dia membaginya menjadi abstrak dan beton. Yang pertama, belajar hukum kategori fenomena tertentu. Yang terakhir, menerapkan hukum ini ke bidang parsial. Biologi, misalnya, apakah ilmu kehidupan abstrak secara umum dan kedokteran adalah ilmu yang konkret terapan hukum umum biologi. Perbedaan antara ilmu teori dan abstrak, astronomi, fisika, kimia, biologi, dan sosiologi, dan melengkapi kategori utama alam fenomena, astronomi, fisika, kimia, dan biologi, dengan kategori sosial fenomena, sehingga memberikan klasifikasinya. Karakter universalitas yang sangat diperlukan untuk konstitusi definitif. Tangga ensiklopedia yang dibangun di atas prinsip pertumbuhan kompleksitas fenomena yang mempelajari oleh ilmu masing-masing. Fenomena sosial itu dibedakan dengan kompleksitas terbesar pada saat yang bergantung pada semua yang lain, yang mana menjelaskan kebangkitan sosiologi kemudian. Yang kelima, statika sosial. Comte membagi sosiologi menjadi dua bagian besar, statika sosial dan dinamika sosial. Itu pertama, keberadaan dan hukum fungsi sistem sosial, yang terakhir hukum perkembangan dan perubahan sistem sosial. Statika sosial adalah teori sosial ketertiban, organisasi, dan harmoni. Comte menganggap masyarakat sebagai total organik yang semua bagiannya saling berhubungan dan hanya bisa mewujudkan dalam kesatuan. Konsepsi itu ditunjukkan secara langsung terhadap teori individualistik dan upaya untuk menganggap masyarakat sebagai kontrak produk antar individu. Eksplorasi prinsip-prinsip yang menentukan struktur masyarakat dan keharmonisan dan ketertiban terjamin terkait erat bagi Comte dengan kebijakan sosial yang bisa mewujudkannya. Dia memperlakukan sosial utama, keluarga, negara, dan agama dari sudut pandang terutama dari fungsi sosial dan peran mereka integrasi sosial. Dengan demikian, penalarannya diwarnai oleh nada konservatif dan ia melukis masa depan dalam bentuk masa lalu yang diidealkan secara romantis.
Bagian ke-6, dinamika sosial. Comte menyatakan bahwa studi tentang dinamika kehidupan kolektif umat manusia perlu dibentuk teori kemajuan sosial. Dengan secara sadar mengabstraksi dirinya dari keberagaman dalam bentuk konkret perkembangan sejarah. Ia membuat skema berdasarkan contoh-contoh yang diambil dari sejarah negara-negara Eropa yang paling beradab. Menurutnya, kemajuan berarti pengembangan sepanjang garis mekanik, meskipun dalam hal mencoba membangun konsep kemajuan dari ikatan dengan nilai-nilai metafisik, ia menekankan bahwa itu termasuk pengembangan sederhana tanpa rasa meningkatkan atau meningkatkan. Sains, tulisnya, tidak menjawab apakah kemajuan sosial itu juga kemajuan moral, meskipun dia sendiri yakin akan hal itu. Saat memilah peran dari berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, Comte membaginya menjadi primer dan sekunder. Faktor utama dan penentu adalah spiritual dan mental pengembangan. Bab 3, penutup. Kesimpulan, peran Comte dalam sejarah sosiologi sangat kontradiktif, memiliki hampir sepenuhnya mensintesis banyak ide utama ilmu sosial pada masanya. Ia mengarahkannya untuk melawan pendekatan spekulatif abstrak untuk kehidupan sosial dan konsepsi teologis. Banding menjadi positif pengetahuan, pengakuan atau sejarah yang diatur oleh hukum, perhatian pada studi sosial dan struktur masyarakat, semua memiliki pengaruh yang kuat pada masanya di perkembangan ilmu sosial. Sejarawan sosiologi berkomentar tentang kreatif pikirannya dan pengetahuan ensiklopedia. Beberapa penulis bahkan telah menarik kesejajaran antara dia dan Hegel. Menurut seorang komentator Prancis modern, membaca Comte meninggalkan kesan membaca kontemporer dan karyanya masih bertema. Banyak ide dan konsep yang dikemukakan oleh Comte nyatanya telah menjadi mata uang dari pemikiran sosiologis Bourdieu. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.